مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaina kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ikhwan fid din, azakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan. Kita masih dalam pembahasan tentang tafsir surah Al-Fatihah. Setelah pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tafsir dari al-isti'adzah atau at-ta'awudz yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekarang kita masuk kepada tafsir basmalah, di mana dalam Al-Qur'anul Karim Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berkata di dalam tafsir Al-Muyassar yang kita ambil ini, di mana ini ditulis oleh sekelompok ulama, dikatakan di sana suratul Fatihati summiyat hadhi suratu bil Fatihah. Surah Al-Fatihah dinamakan dengan nama ini, dengan Al-Fatihah, li'annahu yaftatihu bihal Qur'anul azimu, karena Al-Qur'anul Karim diawali dengannya, dibuka pertama kali diawali dengan surah Al-Fatihah ini. Maka kenapa surah Al-Fatihah dinamakan Al-Fatihah? Karena Al-Qur'an dimulai pertama kali, dibuka pertama kali dengan surah Al-Fatihah. Wa tusamma Al-Mathani, dan surah Al-Fatihah dinamakan pula dengan Al-Mathani li'annaha taqra fi kulli rak'atin walaha asma'un ukhar. Dan Al-Fatihah pula dinamakan dengan Al-Mathani karena Al-Fatihah dibaca di setiap rakaat salat kita. Walaha asma'un ukhar, dan Al-Fatihah memiliki nama yang lain. Baik. Di sini penulis ingin menyampaikan kepada kita tentang beberapa penamaan dari surat ini, Al-Fatihah. Al-Fatihah memiliki banyak nama, diantaranya dia disebut dengan Al-Fatihah. Disebut Al-Fatihah karena dia merupakan surat pembuka di dalam Al-Quranul Karim, di mana Al-Quranul Karim diawali dibuka dengan surat ini, maka dinamakan Al-Fatihah. Dan Rasulullah SAW pun menamakan surah ini dengan Al-Fatihah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, bahwa la salata, tidak ada salat, liman lam yaqra bi fatihatil kitab, bagi orang yang tidak membaca fatihatil kitab, yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ini merupakan hadis dari Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita bahwa di antara nama surah Al-Fatihah adalah Al-Fatihah. Surat ini dinamakan dengan Al-Fatihah. Kemudian di antaranya juga yang kedua di antara nama dari surah Al-Fatihah adalah Al-Mathani, sebagaimana disebutkan di sini. Kenapa dinamakan dengan Al-Mathani? Apa makna dari Al-Mathani? Penulis mengatakan li'annaha taqra'u fi kulli rak'atin, karena yang namanya surah Al-Fatihah ini dibaca di setiap rakaat salat kita. Bahkan Al-Fatihah merupakan rukun dari salat. Kalau ada orang yang tidak membaca Al-Fatihah, baik sengaja ataupun karena lupa, maka rakaat tersebut tidak sah. Rakaat tersebut tidak sah. Dan Al-Fatihah memiliki nama yang lain selain dari dua itu. Di antara nama Al-Fatihah juga yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah bahwa Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Kitab. Ummul Kitab. Yang ketiga dinamakan dengan Ummul Kitab. Yang pertama Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Yang kedua Al-Mathani, dan yang ketiga Ummul Kitab. Dari Aisyah Ummul Mukminin
bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu ar-rak'ataini allataini qabla salati subhi hatta inni aqul aqra bi ummil kitab, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankan 2 rakaat sebelum salat subuh dilaksanakan, yaitu ini merupakan salat qabliyah subuh. Hatta ini, sampai aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqra bi ummil kitab, apakah engkau membaca ummul kitab? Maka ini dinamakan dengan ummul kitab, diantara nama dari surah Al-Fatihah. Dinamakan pula Al-Fatihah dengan sebutan ummul Quran. Ummul Quran. Rasulullah SAW bersabda, man sholla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fahiya khida'un thalathan ghairu tamamin. Bahwasanya man sholla sholatan, siapa yang sholat lam yaqra fiha bi ummil Quran, di mana dia tidak membaca di dalam sholatnya itu ummul Quran. Ini diantara nama dari surah Al-Fatihah. Fahiya khidajun. Maka kata Rasulullah SAW, maka sholatnya itu khidajun dan khidajun. Ay ghairu tamam. Maknanya sholatnya tidak sempurna, bahkan tidak sah sholatnya. Dan diantara nama dari surah Al-Fatihah juga adalah sab'ul mathani. Sebagaimana tadi disinggung al-mathani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azima." Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menamakan surah Al-Fatihah ini dengan sebutan sab'ul mathani atau al-mathani, 7 ayat yang senantiasa diulang-ulang dalam setiap rakaat salat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani." Dan sungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang senantiasa dibaca berulang-ulang di dalam rakaatmu. Wal Qur'anal 'azima, dan Al-Qur'an yang mulia. Baik. Ini diantara beberapa penamaan dari surah Al-Fatihah dan masih banyak lagi. Kemudian dikatakan, ini baru bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa maksud atau apa makna dari ucapan kita bismillahirrahmanirrahim? Dikatakan abtadi'u qira'atal Qur'ani bismillahi musta'inan bihi. Maksud ucapan bismillah adalah maknanya abtadi'u qira'atal Qur'ani, bahwa aku memulai membaca Al-Qur'anul Karim bismillahi, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, musta'inan bihi, dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada faedah yang sangat berharga sekali terkait dengan bismillah ini. Syekh Muhammad At-Tamimi Al-Hanbali menjelaskan bahwa makna ucapan kita bismillah itu adalah la bihauli wala biquwwati bal af'alu hadzal amra musta'inan billahi mutabarikan bismihi tabaraka wa ta'ala. Ketika kita membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, bukan hanya dalam Al-Qur'an ini, bukan hanya ketika kita hendak memulai Al-Qur'an. Ketika kita ingin makan, kita memulai dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita ingin minum, kita mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Dan segala perbuatan lainnya, ketika kita memulai dengan ucapan bismillah, maka maknanya kita mengatakan la bihauli wala biquwwati bal af'alu hadzal amra musta'inan billah mutabarikan bismihi tabaraka wa ta'ala. Maknanya dari ucapan kita bismillah atau bismillahirrahmanirrahim adalah la bihauli, bukan karena daya dan upayaku, wala biquwwati, dan bukan pula karena kekuatanku. Aku bisa minum ini, aku bisa makan bukan karena daya upayaku, bukan karena kekuatan yang aku miliki. Bukan. Bal af'alu hadzal amra musta'inan billah. Aku melakukan hal ini ketika kita ingin makan, maka aku ingin mengambil makanan ini dengan tanganku. Kemudian aku ingin menghantarkannya ke mulutku. Af'alu hadzal amra, bahwa aku melakukan ini musta'inan billah, dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutabarikan bismihi tabaraka wa ta'ala, dan aku senantiasa mengharapkan keberkahan dari apa yang aku lakukan ini. Sehingga ucapan kita bismillah itu maknanya merupakan sebuah pengakuan akan kelemahan diri kita sebagai seorang hamba. Ini merupakan bentuk pengakuan akan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang benar kita ini adalah hamba yang lemah. Kita ini adalah du'afa, kita ini adalah fuqara, kita ini adalah masakin. Ketika kita memulai segala macam aktivitas kita dengan mengucapkan bismillah, maka maknanya kita mengakui akan kelemahan dan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bukti akan kesempurnaan tauhid seorang hamba. Dan ini merupakan bukti bahwa dia adalah benar-benar seorang hamba yang Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya dirinya lemah,
Kalau bukan karena Allah, maka dia tidak akan bisa untuk menyantap makanan yang ada di hadapannya. Kalau bukan karena Allah, maka dia tidak akan mampu untuk meminum air yang ada di hadapannya. Sehingga ketika kita mengucapkan bismillah pada segala aktivitas yang kita lakukan, hadirkan makna ini. Hadirkan makna bahwa kita ini benar-benar lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan bahwa kita melakukan ini bukan karena kekuatan upaya kita, bukan, tapi ini mutlak karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama, itu. Kemudian yang kedua, kita melakukan ini karena kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memulai aktivitas kita, apapun itu, makan, minum, bekerja, dan lain sebagainya, mengucapkan bismillah, maknanya pertama, kalau bukan pertolongan Allah, kita tidak akan mampu untuk mewujudkan perkara ini. Kemudian yang kedua, kita mengharapkan dari aktivitas yang kita lakukan itu kebaikannya, keberkahannya. Sehingga apa yang kita lakukan ini semoga menjadi keberkahan bagi kita. Yang secara asal itu merupakan perbuatan yang mubah. Bukan perbuatan ibadah, bukan. Itu merupakan perbuatan mubah biasa. Ketika kita memulai dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, maka kita berharap dari apa yang kita lakukan itu keberkahannya. Yang kita cari dalam hidup ini kalau bukan keberkahan apa lagi? Yang kita cari dalam hidup ini adalah keberkahannya. Ketika kita bekerja, yang kita cari adalah keberkahannya. Yang dengan keberkahan tersebut, meskipun yang kita dapatkan sedikit dari dunia, maka hati kita akan tenang, tentram. Namun kalau bukan karena keberkahan itu yang kita cari, maka sebanyak apapun, maka kita tidak akan pernah merasa cukup. Kita akan terus merasa kurang dan kurang. Apalagi diantara doa yang sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan hal yang patut untuk diperhatikan dan direnungi. Jangan-jangan selama ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Rasulullah SAW takutkan menimpa kita. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, "Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum." Sungguh demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan menimpa kalian, wahai kaum muslimin. Bukan. Kemudian Rasulullah mengatakan, walakinni akhsha an tubsata dunya alaikum. Yang ku khawatirkan menimpa kalian adalah manakala dunia itu dihamparkan untuk kalian. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW menimpa kita. Bahkan kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang Rasulullah takutkan menimpa kita. Kita malah banyak memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, duhai Rabbku, bukakanlah untukku perkara duniaku ini. Duhai Rabbku, lancarkanlah urusan duniaku ini. Maka hati-hati. Tandanya kita meminta sesuatu yang Rasulullah SAW khawatirkan menimpa kita. Maka dari itu, ketika kita memahami hal ini, yang kita minta bukan hanya sekedar dilapangkan urusan dunia kita. Bukan hanya sekedar kita meminta kepada Allah kemudahan dalam urusan dunia kita, bukan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari dunia yang kita cari ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita cari dari dunia ini mendapatkan kebaikan dan menjadi barokah bagi hidup kita. Baik. Nah, ini diantara makna dari ucapan kita bismillah ini sangat dahsyat sekali. Sehingga dari sini ketika kita mengucapkan bismillah dalam segala hal apapun, hadirkan makna ini. Agar apa yang kita lakukan ini pertama benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, benar-benar Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik untuk kita. Dan kemudian yang ketiga, memberikan keberkahan dari apa yang kita lakukan ini. Ini sangat indah sekali dari ucapan bismillah yang maknanya adalah la bihauli wala biquwwati bal af'alu hadzal amra musta'inan billah mutabarikan bismihi tabaraka wa ta'ala. Bukan karena daya dan upayaku, bukan pula karena kekuatan yang aku miliki, karena hal ini bisa terwujud mutlak karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bal af'alu hadzal amra, bahkan aku melakukan hal ini murni karena senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mutabarikan bismihi tabaraka wa taala. Dan kita memulai dengan bismillah ini dalam rangka untuk mengharapkan keberkahan dari apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan itu. Niscaya kehidupan kita akan tenang dan tentram. Hadirkan itu, maka niscaya kita akan menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Ini dari bismillah. Kemudian di sini, seseorang hendaknya memulai segala sesuatu itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Bahwa seseorang pertama kali dia melakukan sesuatu yang diingatnya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan dunia. Bukan apapun selain Allah. Yang diingatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin makan, yang pertama kali diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin minum, yang pertama kali diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ingat bahwa kita hanyalah hamba Allah yang lemah. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan mampu melakukan itu semua. Kemudian yang kedua, ini merupakan bentuk kesempurnaan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan seorang yang mengawali segala aktivitasnya dengan Allah terlebih dahulu, maka akan dimudahkan segala urusannya. Tidak ada lagi yang akan ditakutinya dalam hidup ini. Nah, ini dari makna bismillah. Yang maknanya adalah di sini disebutkan abtadi'u qira'atal Qur'ani bismillahi musta'inan bihi. Terkhusus ketika kita hendak membaca Al-Qur'an. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maknanya adalah aku memulai bacaan Al-Quranku ini dengan menyebut nama Allah, dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Karena kalau bukan karena pertolongan Allah, maka saya baru juga Bismillahirrahmanirrahim sudah tutup. Baru juga memegang Al-Quran sudah ditutup. Taruh lagi, nanti sajalah habis maghrib. Tanggung ini, ada bola ini bagus ini. Kalau dilewatkan nanti rugi, besok tidak akan terulang kembali. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, maka kita tidak akan mampu melakukan kebaikan, terkhusus membaca Al-Quran dalam hal ini. Maka seorang ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, hadirkan itu. Hadirkan itu. Dengan demikian, pahalanya akan banyak mengalir kepadanya. Karena jangan sampai kita hanya sekedar Bismillah, Bismillah, Bismillah. Tidak. Hadirkan mana ini, sebagaimana kita sebutkan. Kemudian yang kedua, ketika kita hendak membaca Al-Quran, kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, kita mengharapkan dari apa yang kita baca ini menghasilkan keberkahan pada hidup kita. Banyak orang yang baca Al-Quran tapi biasa saja. Banyak orang yang beribadah kepada Allah namun judi lancar, kemudian bermaksiat jalan terus, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Maka ketika kita ingin melakukan suatu ibadah, ingin melakukan segala aktivitas terkhusus membaca Al-Quran, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, hadirkan dua ini. Pertama maknanya, kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan mampu untuk menuntaskan bacaan Al-Quran kita. Dan kita mengharapkan dari apa yang kita baca ini agar menjadi keberkahan dalam hidup kita. Agar bacaan kita ini terasa nikmat. Agar bacaan kita ini benar-benar mengubah hidup kita. Banyak orang yang membaca Al-Quran, namun sama saja keadaannya dari sebelum membaca dan setelah membaca. Di sana ada orang yang ketika mendengar bacaan saja, belum membaca. Dia mendengar Al-Quran dibacakan, namun air mata tak terasa menetes dari kedua matanya. Ada dahulu seorang alim besar, anak dari Fudail bin Iyad yang bernama Ali bin Fudail bin Iyad. Ali bin Fudail bin Iyad ini adalah seorang anak dari seorang alim ulama Fudail bin Iyad. Yang kalau dia mendengar ayat Al-Quran dibacakan saja, dia pasti menangis dan pingsan. Pasti nangis pingsan, menangis pingsan begitu. Bukan hanya Al-Quran dibacakan, hadis dibacakan. Hadis Rasulullah SAW, menangis air mata. Pernah suatu hari Al-Imam Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak, membacakan sebuah hadis di majelisnya. Ali bin Fudail bin Iyad, anak Fudail bin Iyad ini menangis di majelisnya. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan kepada ayahnya, bagaimana anakmu ini? Baru dibacakan hadis sudah meneteskan air mata. Sudah menangis itu bukan hanya menetes air mata, tidak. Sampai terseduk-seduk nangisnya. Seperti seorang anak yang merengek-rengek kepada kedua orang tuanya meminta sesuatu. Ali bin Fudail bin Iyad. Pernah suatu hari Al-Imam Fudail bin Iyad mengimami manusia. Al-Imam Fudail bin Iyad ini kebiasaannya kalau ingin mengimami lihat dulu ada anaknya tidak di belakang. Kalau ada anaknya ikut sholat, maka Al-Imam Fudail bin Iyad akan membaca bacaan yang biasa, mungkin berkaitan dengan hukum, mungkin berkaitan dengan fikih begitu. Tapi kalau dilihat tidak ada anaknya Ali bin Fudail bin Iyad, maka Al-Imam Fudail bin Iyad ini akan membaca ayat yang berkaitan dengan surga dan neraka. Kenapa? Kalau tahu kalau ada anaknya di belakang kemudian membacakan ayat tentang surga dan neraka, maka pasti akan pingsan. Pernah suatu hari, Al-Imam Fudail bin Iyad tidak melihat anaknya di belakang. Dia pikir tidak ada anaknya. Kemudian dia membaca ayat yang berkaitan dengan surga dan neraka. Seketika itu juga anaknya di belakang menjerit. Bayangkan menjerit. Sampai pingsan, sampai wafatnya. Sampai wafatnya. Bayangkan betapa diciptakan dari apa hati mereka. Mendengar ayat Al-Quranul Karim dibacakan sampai membuat hatinya itu bergetar. Sampai membuat air matanya itu berlinang. Sampai pingsan. Pernah tidak kita pingsan karena mendengar lantunan Al-Quranul Karim? Pernah tidak atau selama sepanjang hidup kita pernahkah kita meneteskan air mata tatkala membaca atau mendengar ayat Al-Quranul Karim dibacakan? Maka seharusnya seorang yang memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim hadirkan makna ini. Agar bacaannya itu bermanfaat untuk dirinya. Agar bacanya itu dapat mengubah hidupnya. Agar bacanya tersebut menjadi keberkahan dalam kehidupannya kita. Dan kita pun menjadi seorang hamba yang benar-benar menjadi seorang hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit kita akan, karena Masya Allah di dalam Al-Fatihah ini banyak pembahasan-pembahasan yang tidak ada di dalam surat yang lain.
Bahkan surah Al-Fatihah ini satu-satunya surat yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan kepada umat-umat sebelumnya. Hanya diturunkan khusus untuk umat kita saja ini, umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Al-Fatihah kandungannya tidak terkandung di dalam surat-surat yang lain. Kalau kita ingin jabarkan lebih dalam lagi, maka niscaya kita akan dapati bahwa di dalam surat Al-Fatihah ada hal-hal yang tidak dikandung di dalam ayat-ayat yang lain. Maka kita mulai dengan Al-Fatihah. Baik, kita akan bergeser sedikit tadi berkaitan dengan tauhid, tadi berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Sekarang kita bergeser sedikit ke dalam permasalahan fikih terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi majelis kita ini Masya Allah bukan hanya tafsir saja. Kita membahas tentang akidah juga, kita membahas tentang tazkiyatun nufus juga. Kita pun membahas tentang fikih yang berkaitan dengan Al-Fatihah, yang berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama, mereka menggunakan istilah, di antara istilah yang mereka gunakan adalah at-tasmiyah dan al-basmalah. Ini dua istilah yang sering mereka gunakan ketika berbicara tentang Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Jumhur ulama, para fuqaha, mereka tidak membedakan antara istilah tasmiyah dan basmalah. Tasmiyah ya bismillah, tasmiyah ya bismillahirrahmanirrahim. Basmalah ya bismillah, basmalah ya bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama yang lain mereka membedakan dua istilah ini. Mereka membedakan, mereka memahami, mereka mengatakan bahwa yang namanya tasmiyah adalah ucapan bismillah saja tanpa rahmanir-rahim. Adapun ucapan basmalah maka maknanya adalah ucapan bismillahirrahmanirrahim lengkap sampai akhir itu. Itu namanya basmalah. Kalau tasmiyah hanya bismillah saja. Kita akan menggunakan istilah yang kedua ini. Istilah yang digunakan oleh para ulama yang membedakan. Karena kita akan mempelajari supaya nanti kita mudah untuk memahami. Baik. Hanya saja tidak perlu untuk diperdebatkan tentang istilah ini. Tasmiyah itu ya bismillah. Basmalah juga ya tasmiyah sama saja. Hanya saja kita akan menggunakan istilah yang kedua. Di mana sebagian para ulama membedakan antara istilah tasmiyah dan basmalah. Untuk memudahkan kita memahami apa yang akan kita bahas ini. Baik, kemudian para ulama membahas kapan dianjurkannya tasmiyah, yaitu bismillah saja. Kapan dianjurkannya basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Kapan dianjurkannya? Kalau kedua-duanya boleh, segala aktivitas kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dengan bismillah, boleh. Namun kapan yang utama, waktu-waktu yang utama dianjurkannya tasmiyah, yaitu bismillah saja. Dan kapan waktu-waktu yang utama dianjurkan untuk berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebelum kita membahas lebih jauh itu, kita ingin membahas sebuah permasalahan yang berkaitan dengan makan dan minum. Kalau kita ingin makan, apa yang kita ucapkan? Kita mengucapkan bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim? Biasanya. Kalau bismillah berarti tandanya kita bertasmiyah sebelum makan. Karena kita hanya bismillah saja. Kalau kita berbasmalah sebelum makan, maka tandanya kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita menggunakan dua istilah ini supaya bisa membedakan nantinya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kedua-duanya boleh. Kita ingin berbasmalah, kita ingin bertasmiyah, boleh sebelum makan atau sebelum minum. Sekarang yang kita bahas adalah mana yang lebih utama. Mana yang lebih afdol sebelum makan itu berbasmalah atau bertasmiyah. Kalau boleh, semuanya boleh. Kalau yang lebih utama, ini yang akan kita bahas di sini sedikit. Dikatakan oleh para ulama di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, dikatakan di sana, zahabal fuqaha'u ila anna tasmiyata 'inda bud'i fil akli minas sunan. Para fuqaha mereka mengatakan bahwa bertasmiyah menyebut nama Allah ketika hendak atau ketika memulai makan itu merupakan bagian dari sunnah, merupakan sunnah hukumnya. Wasighatuha dan lafaz-lafaz bentuknya adalah pertama bismillah dan yang kedua bismillahirrahmanirrahim. Ini keduanya boleh. Nah, sekarang kita ingin mengkaji di sini. Kita ingin menggali lebih jauh lagi di sini. Mana yang lebih utama dari dua ucapan itu? Kalau boleh, semuanya boleh. Sekarang kita ingin yang lebih utama. Jangan sampai kalau urusan akhirat kita mengatakan, sudahlah yang penting kan dua-duanya boleh. Nggak perlulah dibahas lebih mendalam lagi. Tapi urusan akhirat selisih 1000 perak pun kadang dikejar kita. Nah, ini aneh. Maka kita harus terbiasa dengan hal-hal semacam ini. Mana yang lebih utama? Pertanyaannya boleh atau tidak boleh? Boleh. Sekarang mana yang lebih utama? Hadis-hadis yang menerangkan tentang menyebut nama Allah sebelum makan banyak. Di antaranya Imam Bukhari dan Muslim ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada anak kecil ketika dia makan, dia kesana kemari tangannya dan sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya gulam, sammillah. Wahai anak, nak, sammillah, sebutlah nama Allah.
Wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Makanlah dengan tangan kananmu dan makan yang paling dekat denganmu, jangan kesana kemari. Nah, Rasulullah SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini menggunakan kalimat samillah, sebutlah nama Allah. Maka dari sini kita belum bisa menentukan mana yang lebih utama. Karena Rasul tidak mengatakan, wahai anak, ucapkanlah bismillah. Wahai anak, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Tidak, tapi menggunakan kalimat samillah, sebutlah nama Allah. Karena kedua-duanya menyebut nama Allah. Itu yang pertama. Kemudian hadis yang kedua dikeluarkan oleh para penulis sunan, yaitu Al-Imam Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dan lain sebagainya. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala." Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian hendak makan, falyadhkur ismallahi ta'ala, maka sebutlah nama Allah. Rasul tidak menjelaskan apakah bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, hanya mengatakan sebutlah nama Allah. Fa inna siya an yadhkur ismallah. Rasul mengajarkan kepada kita, kalau kita lupa bismillah bagaimana? Kalau kita lupa membaca bismillahirrahmanirrahim bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Aduh, tanggung sekalian. Atau berhenti. Atau bagaimana? Maka Rasulullah mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian lupa mengawali makan dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, kita belum kaji. Fi awalihi, di awalnya, falyakul. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika kita lupa. Ucapkanlah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini doanya. Kadang kita makan sambil buru-buru misalkan karena lapar, sudah langsung dilahap saja. Lupa berbasmalah, lupa bertasmiyah. Apa yang harus dilakukan? Berhenti dulu, kemudian mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kemudian lanjutkan makannya. Kenapa? Karena dengan begitu syaitan akan berhenti ikut makan bersama kita. Jangan sampai kita ikut makan bersama syaitan barengan, jangan. Maka dianjurkan untuk mengucapkan basmalah atau tasmiyah. Di dalam hadis ini lagi-lagi Rasul mengatakan falyadhkur ismallah. Hanya sekedar mengatakan begitu, maka hendaknya engkau mengucapkan, memulainya dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, memulai dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dua hadis. Kalau kita perhatikan kutubus sitah, maka redaksinya banyak yang begini, hanya mengatakan samillah, hanya mengatakan falyadhkur ismallah, sehingga para fuqaha mereka berselisih pendapat mana yang lebih utama antara tasmiyah dan basmalah, antara tasmiyah dan basmalah. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya tasmiyah itu lebih utama. Tasmiyah lebih utama, yaitu ucapan bismillah. Lebih utama daripada ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa mereka beralasan atau mereka menyimpulkan bahwa bertasmiyah lebih utama? Mereka mengatakan diantaranya bahwa ada sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Tabarani, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang anak kecil ini dengan kalimat, ya ghulam, idza akalta fakul bismillah. Di dalam redaksi Imam At-Tabarani ini dengan jelas Rasulullah mengatakan, wahai anak, kalau ingin makan maka ucapkanlah bismillah, titik. Ini yang disebut dengan tasmiyah. Sebagian ulama berpegang dengan hadis ini, mengatakan ini hadis yang jelas, yang gamblang, bahwa yang lebih utama adalah tasmiyah daripada basmalah. Kemudian Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan mengomentari hadis ini, wa fil hadisi dalilun ala anna sunnata fi tasmiyati ala ta'ami innama hiya bismillahi faqat. Bahwasanya hadis yang mulia ini yang dikeluarkan oleh Imam Tabarani dengan redaksi ya gulamu idza akalta faqul bismillah, maka kata Asy-Syaikh Al-Albani di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa yang sunnah, yang utama, yang afdol ketika bertasmiyah, ketika hendak makan adalah dengan hanya mengucapkan bismillah faqat, bismillah saja, dengan tanpa tambahan ar-Rahman ar-Rahim. Ini dalilnya diantaranya yang dibawakan oleh sekelompok ulama yang mengatakan bahwa tasmiyah itu lebih utama daripada basmalah ketika hendak makan. Kemudian yang kedua dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, kana idza qurriba ilaihi ta'amu yaqulu bismillah. Apabila didekatkan makanan, apabila dihidangkan makanan kepada Rasulullah SAW, yaqulu bismillah. Di dalam musnad Imam Ahmad dikatakan begitu. Rasulullah SAW ketika dihidangkan makanan, maka Rasul sebelum makan mengucapkan bismillah. Ini yang disebut dengan tasmiyah. Inilah yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa tasmiyah lebih utama daripada berbasmalah sebelum makan dan minum dan lain sebagainya. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani juga, wa fi hadzal haditsi anna tasmiyata fi awwali ta'ami bilafzi bismillah. Bahwasanya hadis yang mulia ini di dalam riwayat Al-Imam Muhammad menunjukkan bahwasanya tasmiyah ketika memulai makan dengan lafaz bismillah, la ziyadata fiha, tidak ada tambahan apapun di dalamnya.
Cukup bismillah tanpa tambahan ar-Rahman ar-Rahim. Wa qulul ahadithi, dan semua hadis-hadis as-sahihati yang sahih allati waradat fil babi kahadzal hadis laisa fiha ziyadah. Semua hadis yang sahih yang menerangkan tentang bertasmiyah sebelum makan, semuanya, semua hadis yang sahihnya tidaklah menerangkan kecuali di dalamnya tidak ada tambahan apapun. Tidak ada di dalamnya tambahan apapun, hanya bismillah saja. Bahkan kalau tidak berlebihan, kita ingin mengatakan silakan cari seumur hidup kita yang menerangkan bahwa Rasul ketika hendak makan, maka memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini saya tidak akan dapat. Semua hadis yang sahih yang menerangkan bertasmiyah sebelum makan hanya dengan lafaz bismillah saja. Wala a'lamuha waradat fi hadisin, dan aku tidak mengetahui adanya tambahan ar-Rahman ar-Rahim meski hanya satu hadis saja yang menerangkan hal tersebut. Karena di semua hadis hanya dengan lafaz bismillah saja. Maka ini dalil yang dipegang oleh sekelompok ulama yang mengatakan bahwa bertasmiyah itu lebih utama daripada berbasmalah. Kalau ada yang bertanya kepada kita sebelum makan dan sebelum minum itu yang lebih utama bertasmiyah atau berbasmalah? Berdasarkan pendapat ini maka bertasmiyah lebih utama. Kenapa? Karena dalilnya jelas gamblang. Rasul ketika memerintahkan seorang anak ketika hendak memulai makan, maka Rasul mengatakan kul bismillah, tasmiyah. Hanya bismillah saja. Ketika Rasul dihidangkan makanan, Rasul sendiri mengucapkan bismillah tanpa ar-Rahman ar-Rahim. Maka ini yang dipegang oleh sekelompok ulama bahwa bertasmiyah itu lebih utama daripada berbasmalah. Dalam hal ini sebelum makan, dalam hal ini sebelum minum. Segolongan yang lain, mereka memandang bahwa basmalah itu lebih utama, kebalikannya dari yang pertama. Di antaranya Al-Imamun Nawawi. Al-Imamun Nawawi berpandangan bahwasanya berbasmalah itu lebih utama ketika hendak makan dan minum daripada tasmiyah. Dikatakan oleh Al-Imamun Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, wa'lam anna akmala tasmiyati an yaqula bismillahirrahmanirrahim. Kata Al-Imamun Nawawi, ketahuilah bahwasanya tasmiyah yang paling sempurna adalah ketika seorang itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Fa in qala bismillahi faqat, apabila seorang itu hanya mengucapkan bismillah saja, bertasmiyah bismillah saja, hassala fadilata tasmiyati bila khilafin, maka dia telah mendapatkan keutamaan mengamalkan sunnah dengan tanpa khilaf sedikit pun. Jadi kalau seorang hendak makan hanya membaca bismillah saja tanpa tambahan ar-Rahman ar-Rahim, dia mendapatkan pahala sunnah. Dia terhitung mengamalkan sunnah. Tapi kalau ingin mendatangkan dengan yang lebih sempurna, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Kemudian Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar menyebutkan min ahammi ma yanbaghi an ya'rifa sifata tasmiyati wa qadral mujzi' minha fa'lam annal afdhala an yaqula bismillahirrahmanirrahim. Hendaknya seorang itu dia mengetahui bahwasanya lafaz tasmiyah itu yang dianggap dia telah mengamalkan sunnah itu bagaimana bunyinya. Maka dikatakan annal afdhala, yang paling utamanya an yaqul bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling utamanya. Fa in qala, namun kalau hanya seorang itu mengucapkan bismillah saja, kafahu wa hasolatis sunnah, maka itu sudah mencukupinya dan dia telah mendapatkan pahala mengamalkan sunnah. Al-Imam Nawawi sedang mengajarkan kepada kita, seorang itu harus mengetahui lafaz minimal tasmiyah itu bagaimana. Sehingga ketika seorang mengucapkan hal tersebut, dia telah dianggap bahwa dia telah mengamalkan sunnah. Maka kata Al-Imam Nawawi, minimalnya hanya dengan mengucapkan bismillah saja tanpa tambahan ar-Rahman ar-Rahim. Kalau ingin akmal, kalau ingin lengkap, kalau ingin afdol, maka lengkapi bismillahirrahmanirrahim. Ini pandangan sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang utama adalah berbasmalah bukan tasmiyah. Kenapa? Mereka mengatakan, apa jawaban kelompok yang kedua ini kepada jawaban dalil yang dibawakan oleh kelompok yang pertama? Mereka mengatakan bahwasanya di dalam hadis yang tadi disebutkan itu, bahwa Rasul mengatakan kul bismillah, atau Rasulullah SAW mengucapkan bismillah, maknanya bukan berarti Rasulullah melarang diberikan tambahan ar-Rahman ar-Rahim. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang sedang diajak oleh Rasulullah berbicara adalah seorang anak kecil. Kalau Rasulullah mengatakan, wahai anak, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim, khawatirnya tidak paham karena kepanjangan, namanya juga anak kecil. Maka memberikan batasan minimalnya agar seorang anak ini mengucapkan bismillah sudah dianggap mengamalkan sunnah. Bismillah. Sehingga dari sini mereka, kelompok kedua ini mengatakan bahwasanya tidak terlarang, bahkan lebih lengkap, lebih sempurna, lebih ahsan untuk menambahkan dengan ar-Rahman ar-Rahim.
Lantas bagaimana dengan hadis-hadis yang pertama itu? Jawabannya pertama, karena yang sedang diajak bicara Rasulullah adalah seorang anak kecil yang tidak paham. Maka Rasulullah tidak mengajarkan kepada anak kecil ini minimalnya bismillah. Bagaimana dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muhammad ini? Rasulullah sendiri yang mengucapkan bismillah. Dikatakan bahwa Rasul sedang mengajarkan umatnya bahwa batas minimal menyebut nama Allah sebelum makan dan minum adalah dengan ucapan bismillah saja. Kalau bisa dengan yang lebih lengkap, lebih sempurna, lebih utama, maka itu yang diharapkan. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jawaban ulama yang kedua kepada jawaban yang pertama. Karena hadis-hadis yang pertama tidak ada larangan untuk menambahkan ar-Rahman ar-Rahim. Begitu. Itu alasannya. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang berpegang bahwasanya basmalah lebih utama dari tasmiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, "Idza qala 'indal akli bismillahirrahmanirrahim kana hasanan fa innahu akmal." Kalau seseorang itu ketika hendak makan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya apa, Pak? Tasmiyah atau basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah, maka kata Syekhul Islam Taimiyah, kana hasanan, maka itu baik. Fa innahu akmal, dan itu lebih sempurna dibandingkan hanya mengucapkan bismillah saja. Yang ini disebut dengan tasmiyah. Tapi kalau seorang itu bertasmiyah sebelum makan dan minum, maka dia telah mencukupkan bahwa dia telah mendapatkan ganjaran mengamalkan sunnah. Ini jawaban yang kedua. Masya Allah, diskusian para ulama itu begitu. Ini yang kedua. Kemudian pendapat yang pertama menjawab. Pendapat yang pertama menjawab apa yang dikatakan oleh sekelompok ulama yang kedua ini. Yang berpandangan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim ini lebih sempurna, lebih lengkap, dan baik dibandingkan dengan hanya bismillah saja. Pendapat yang kedua menjawab. Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Barinya mengatakan, ini para ulama besar semua ini, yang mengatakan bahwa tasmiyah lebih utama. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, muhaddis di zaman ini, yang mengatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu lebih utama. Al-Imam Nawawi, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala. Maka bukan sembarangan ini. Kemudian dijawab oleh para ulama berikutnya, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala di dalam Fathul Barinya, menjawab dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi. Dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, falam ara limadda'ahu minal afdaliyati dalilan khasan. Itu jawabannya. Bahwasanya aku tidak pernah mendapati orang yang menganggap bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu lebih sempurna, lebih afdal, lebih baik, sebuah dalil yang khusus yang menerangkan bahwa apa yang dikatakannya itu lebih sempurna, lebih utama, lebih baik. Itu jawaban dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Kenapa? Kata Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan begini. Kalau dikatakan bismillahirrahmanirrahim itu lebih utama, lebih baik, lebih sempurna, maka harusnya ada dalil yang menerangkan hal tersebut. Karena untuk mengatakan lebih sempurna, lebih baik, berkaitan dengan agama, maka butuh dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Dan Ibnu Hajar al-Asqalani tidak mendapatkan dalil yang menerangkan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu lebih sempurna, lebih utama dibandingkan bismillah. Kenapa? Karena teks hadisnya hanya bismillah saja. Sebagaimana di dalam riwayat Al-Imam Tabarani dan Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Ini jawaban pertama dari Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Aku tidak melihat bahwa orang yang menganggap bahwa basmalah lebih utama, basmalah itu lebih afdol, basmalah itu lebih sempurna, basmalah itu lebih baik, dalil yang khusus yang menerangkan tentang hal tersebut bahwa bismillahirrahmanirrahim itu lebih baik. Kalau dikatakan ini lebih baik, ini lebih utama, ini lebih sempurna, harus ada dalil yang mendukung hal tersebut bahwa itu memang lebih baik. Namun kata Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, aku belum pernah mendapatkan satu dalil pun yang menerangkan hal tersebut. Itu yang pertama jawabannya. Kemudian dijawab oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala terhadap kelompok yang kedua yang mengatakan bahwa basmalah lebih sempurna, lebih utama, lebih afdal daripada tasmiyah ketika hendak makan. Syekh Al-Albani mengatakan la afdala min sunnatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih sempurna, tidak ada yang lebih baik daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan sebuah hadis wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin menerangkan kepada kita bahwa hadis menerangkan kepada kita hanya sekedar bismillah saja tanpa tambahan ar-Rahman ar-Rahim. Hadis menerangkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW ketika hendak makan memulai dengan tasmiyah bukan basmalah. Sehingga kata Syekh Al-Albani tidak ada yang lebih utama kecuali dari sunnah Rasulullah SAW. Fa idza lam yathbut fit tasmiyati ala ta'ami illa bismillah.
bahwa tidak terdapat tentang tasmiyah ini ketika Anda makan kecuali hanya bismillah saja, dan ini yang dikenal dengan tasmiyah, bukan basmalah. Fala yajuzu az-ziyadata 'alaiha fadlan an takuna ziyadatu afdhala minha. Maka tidak boleh untuk menambah apa yang telah datang keterangannya dari sunnah Rasulullah SAW. Meskipun tambahan itu lebih baik daripada apa yang disebutkan. Kalau ditanya, mana yang lebih utama antara bismillah, lafaz bismillah dengan bismillahirrahmanirrahim? Jawabannya bismillahirrahmanirrahim jauh lebih utama. Namun karena dari Rasulullah SAW hanya bismillah saja tanpa tambahan, maka yang datang dari Rasulullah SAW ini lebih utama. Meskipun tambahan tersebut kalau kita lihat maknanya secara lengkap itu lebih utama dan lebih lengkap. Kita katakan apa yang datang dari Rasulullah itu jauh lebih utama. Begitu. Itu yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Itu jawaban dari kelompok pertama ketika menjawab argumentasi kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua menjawab lagi. Kelompok yang kedua menjawab jawaban dari jawaban yang kelompok yang pertama. Jadi tadi ini alurnya. Semoga bisa dipahami. Ya. Al-Imam Nawawi dan para ulama yang mengatakan bahwa basmalah itu lebih utama menjawab lagi. Kalau tadi dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, aku tidak menemukan dalil yang khusus yang menerangkan bahwa bismillahirrahmanirrahim ini lebih utama. Kalau engkau mengatakan utama, afdol, lebih baik, lebih lengkap, maka harusnya ada dalil yang mengatakan bahwa itu lebih utama. Atau minimalnya mengisyaratkan. Karena kita tidak boleh mengatakan ini lebih utama, ini lebih afdol, ini lebih mulia. Kalau tidak berlandaskan dalil, tidak boleh. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kemudian dijawab oleh para ulama yang kedua yang berpandangan bahwa basmalah itu lebih utama. Jawabannya, ketika seorang makmum ini sholat, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka apa yang diucapkan oleh makmum? Imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Makmum mengucapkan apa? Rabbana walakal hamd atau Allahumma rabbana walakal hamd atau dan seterusnya yang sejenis dengan rabbana walakal hamd. Syekh Al-Albani ini berpendapat bahwa makmum pun mengucapkan sama seperti imam. Ini pendapat Syekh Al-Albani. Maka kalau Syekh Al-Albani mengatakan cukup sebagaimana yang datang dari sunnah, yaitu bismillah saja tanpa tambahan ar-Rahman-ar-Rahim, harusnya Syekh Al-Albani ini pun konsisten terhadap masalah yang ini. Di dalam hadis, kalau kita perhatikan hadis yang menerangkan tentang i'tidal, bahwa imam bangkit kemudian mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka seluruh hadis yang menerangkan tentang ini hanya didapati bahwa Rasulullah mengatakan, idza qala al-imamu sami Allah liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Atau di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, rabbana walakal hamd. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Allahumma rabbana walakal hamd. Semua hadis yang menerangkan tentang i'tidal, Rasulullah hanya mengatakan bagi makmum untuk mengucapkan Rabbana walakal hamd. Tapi kenapa Syekh Al-Albani ini dalam masalah ini berpendapat bahwa makmum pun mengucapkan sami Allah liman hamidah? Nah, sekarang kita tanya, kenapa wahai Syekh engkau mengatakan bahwa makmum mengucapkan sami Allah liman hamidah? Padahal semua hadis tentang i'tidal tidak ada yang menerangkan hal tersebut. Rasul hanya mengatakan faqulu Rabbana walakal hamd. Syekh Al-Albani menjawab bahwasanya tidak disebutkan sami Allah liman hamidah bukan berarti terlarang. Bukan berarti terlarang, itu jawabannya. Syekh Al-Albani mengatakan hal tersebut di dalam fatwanya. Kita pun mengatakan ketika Rasul SAW memulai makan dengan bismillah, bukan berarti dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim terlarang. Sebagaimana engkau katakan bahwa makmum tidak terlarang mengucapkan sami Allah liman hamidah. Itu jawabannya. Maka harus konsisten. Ketika ingin mengatakan, tidak, kita cukupkan apa yang datang dari sunnah. Bagaimana dengan sami Allah liman hamidah? Bukankah di dalam seluruh hadis ini menerangkan bahwa makmum hanya diperintah untuk mengucapkan Rabbana walakal hamd. Tapi mengapa engkau berpendapat bahwa makmum pun mengucapkan sami Allah liman hamidah? Ini karena ini di antara pendapat Syekh Al-Albani. Bahwa makmum pun mengucapkan sami Allah liman hamidah. Meskipun Rasul memerintahkan makmum untuk mengucapkan Rabbana walakal hamd. Alasannya, karena bukan berarti terlarang mengucapkan sami Allah liman hamidah. Alasan itu pula yang kita pakai ketika mengatakan bahwa sebelum makan berbasmalah, bukan bertasmiyah. Kenapa? Karena bukan berarti Rasulullah melarang kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Apalagi alasan-alasannya tadi. Pertama, yang sedang diajak bicara Rasulullah adalah anak kecil. Anak kecil kalau dipanjangkan penjelasannya nanti malah tidak paham. Cukupkan dengan bismillah. Yang kedua, Rasul sedang mengajarkan kepada kita batas minimal seseorang itu teranggap mengamalkan sunnah sebelum makan. Minimalnya bismillah. Dan ini bukan berarti terlarang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Itu jawaban kelompok yang kedua untuk menjawab pendapat yang pertama. Begitu. Kalau ingin dijawab lagi masih panjang. Terus menjawab tidak ada ujungnya. Baik, kemudian mana yang lebih rajih? Mana yang lebih kuat? Sekali lagi kita ingatkan bahwa
permasalahan sebelum makan atau minum bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, semuanya boleh. Yang sedang kita kaji di sini adalah mana yang lebih utama antara bertasmiyah dengan berbasmalah sebelum makan dan minum. Itu yang kita sedang kaji. Bukan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, bukan. Tapi semuanya boleh. Tapi mana yang lebih utama. Baik, dengan berbagai argumentasi yang ada tadi. Baik, kemudian kita ingin menyimpulkan, kita ingin melihat, menguatkan mana yang lebih rajih, mana yang lebih kuat dari kedua pendapat itu. Pertama, bahwa yang berkaitan dengan zikir, dengan ibadah, dan hal-hal yang berkaitan dengan agama ini, itu ada kaidahnya. Dikatakan oleh para ulama di dalam Lajnah Daimah, komite tetap pemberi fatwa di negeri Arab Saudi sana, dikatakan bahwasanya al-aslu fil adhkari wasairil ibadati al-wuqufu idama warada min ibaratiha wa kaifiyatiha fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hukum asal yang berkaitan dengan zikir-zikir, hukum asal yang berkaitan dengan berbagai pelaksanaan ibadah itu adalah al-wuquf, diam indama warada min ibaratiha, diam sebagaimana datangnya keterangan itu. Kalau datang keterangan zikirnya begitu, maka wajib bagi kita untuk diam. Tidak boleh mengurangi, tidak boleh menambahkannya. Ketika tata cara ibadah itu dijelaskan oleh Rasulullah begitu, maka tidak boleh bagi kita menambah atau menguranginya. Kita diam sebagaimana datangnya keterangan tersebut di dalam keterangan-keterangan yang Allah dan Rasulnya SAW jelaskan. Wa kaifiyatiha, dan kita pun diam sebagaimana datang penjelasan tata caranya. Kalau sholat subuh 2 rakaat, maka jangan dikurangi menjadi 1 rakaat. Kalau sholat subuh 2 rakaat, maka jangan beralasan saya lagi semangat ini, maka tanggunglah 5 rakaat. Tidak boleh. Kita diam sebagaimana datangnya. Kaifiatnya begitu, tata caranya begitu, ya kita begitu. Ini diantara hukum asal dalam ibadah. Fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang datang di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baku ini. Ibadah, zikir-zikir yang berkaitan dengan agama, dengan syariat ini, maka kita wajib diam. Kita wajib berhenti sebagaimana datangnya dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Imamul Bukhari ini mentarjih. Kita ingin mengetahui mana yang lebih utama antara ucapan bismillah sebelum makan atau bismillahirrahmanirrahim. Keduanya boleh, tapi mana yang lebih utama? Maka pertama, sebelum menjawab itu, hukum asal yang berkaitan dengan zikir, hukum asal yang berkaitan dengan ibadah, hukum asal yang berkaitan dengan tata cara, praktik, ritual ibadah kita sebagai seorang muslim, hendaknya kita diam, kita berhenti sebagaimana diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik dari kalimat-kalimatnya, baik dari tata caranya, gerakan-gerakannya, dan lain sebagainya terkait dengan ibadah. Yang kedua, pernah suatu hari Rasulullah SAW mengajarkan sahabatnya yang mulia Al-Barra' bin Azib di dalam riwayat Al-Imam Bukhari sebuah doa, sebuah zikir. Di dalam zikir itu, di dalam zikir yang panjang ini, di penghujungnya Rasulullah SAW mengajarkan sebuah kalimat, Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Rasulullah SAW mengajarkan sahabatnya ini Al-Barra' bin Azib dengan sebuah zikir, dengan sebuah doa, dengan kalimat wa bi nabiyyikal ladzi arsalta pada penggalan kalimat ini. Kemudian Al-Barra' bin Azib mengulangi apa yang disampaikan oleh Rasulullah karena Rasulullah mengajarkan cara bacaannya. Maka para sahabat mengikutinya. Kemudian sampai pada kalimat wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, Al-Barra' bin Azib ini mengatakan Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta fakultu wa bi rasulikal ladzi arsalta. Rasul tadi mengajarkan wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Sahabat ini Al-Barra' bin Azib mengulanginya dengan kalimat yang berbeda. Wa bi rasulikal ladzi arsalta. Kalau kita ditanya, mana yang lebih utama antara nabi dan rasul? Maka kira-kira mana yang lebih utama, Pak? Jawabannya rasul lebih utama daripada nabi. Sebagaimana ini pertanyaan, mana yang lebih utama antara ucapan bismillah dengan bismillahirrahmanirrahim? Kalau dari kalimatnya. Maka kita akan mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim jauh lebih utama dan sempurna dan dari lebih lengkap daripada bismillah saja. Nah, sahabat ini mengulanginya dengan kalimat wa bi rasulikal ladzi arsalta. Kalau memang boleh bagi kita untuk mengubah atau menambah dengan yang lebih baik menurut kita, begitu, maka niscaya Rasul tidak akan menyalahkan. Tapi di dalam riwayat Al-Imam Bukhari ini Rasul mengatakan begini, la, tidak wahai Barra' bin Azib, bukan begitu. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Rasul mengoreksinya dengan mengatakan wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Ini dalil bahwasanya perasaan kita ini lebih baik, tidak bisa dipakai dalam urusan agama, tidak bisa dipakai dalam urusan ibadah.
Maka tidak boleh kita kemudian mengamalkan suatu ibadah, zikir dengan landasan, ini lebih utama ini. Kayaknya kalau misalkan dalam sujud saya membaca Al-Quran 1 juz itu bagus. Kan menurut kita, bukan menurut syariat. Maka begitu ini tidak bisa dipakai. Begitu pula hal dalam hal ini. Sampai kepada kita hadis riwayat Al-Imam Tabarani, sampai kepada kita hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Rasul ketika hendak makan memerintahkan seorang anak kecil hanya mengucapkan bismillah saja. Rasul dalam prakteknya ketika hendak makan hanya mengucapkan bismillah saja tanpa ar-Rahman ar-Rahim. Maka itu yang lebih utama untuk kita amalkan. Tapi kalau ingin bismillahirrahmanirrahim bagaimana? Boleh, kita kan sedang membahas mana yang lebih utama, bukan antara boleh dan tidak boleh. Begitu. Sama halnya dengan wabi nabiyika dan wabi rasulika. Yang lebih utama adalah wabi rasulika. Namun Rasul tidak mengajarkan kalau urusan agama itu bukan perasaan mainnya, bukan. Tapi bagaimana teks itu datang dari Rasul, dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ini merupakan ujian keimanan kita. Kadang kita merasa, ini bagus ini zikir ini. Ini kalau ditambahkan ini bagus. Tapi yang namanya agama tidak bisa bermain, namanya perasaan itu tidak bisa. Kita harus diam, kita harus berhenti sebagaimana datangnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini yang kedua, cara menguatkan mana yang lebih utama antara berbasmalah dan tasmiyah. Kemudian yang ketiga, contoh berikutnya. Dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, pernah suatu hari Al-Imam Nafi' mendengar, anna rajulan atosha ila janbi ibn Umar. Pernah ada seorang lelaki yang bersin di samping Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ada yang bersin. Kalau ada seorang yang bersin, kalau kita bersin biasanya kita mengucapkan apa? Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tidak, jawabannya alhamdulillah saja. Atau kalau kita melihat pada adab bersin ini, ada beberapa bacaan yang disunahkan. Pertama, alhamdulillah saja. Kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Ketiga, alhamdulillahi ala kulli halin. Keempat, alhamdulillah. Lupa yang terakhir. Ini ada 4 bacaan. Alhamdulillahilladzi. Pokoknya ada 4 ini, saya lupa. Yang ingat hanya 3. Pertama, alhamdulillah saja. Jadi ketika bersin, alhamdulillah. Atau alhamdulillahirabbil alamin. Atau alhamdulillahi ala kulli halin. Yang keempatnya saya lupa. Belum ingat di sini, belum hadir. Nah, seorang laki ini bersin di sisi Abdullah bin Umar dengan mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Di dalam riwayat yang lain memuji Allah kemudian bersalawat kepada Nabi, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kira-kira bagus tidak? Bersin memuji Allah plus bersalawat kepada Rasul, dan ini kan menunjukkan cinta kepada Rasulullah SAW, bersalawat. Kira-kira bagus tidak? Jawabannya bagus, dan ini kelihatannya lebih utama. Tapi diingkari oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar dengan mengatakan, wa ana aqul alhamdulillahi wassalamu ala rasulillah wa laysa hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah atau alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, bersin mengucapkan alhamdulillah plus berselawat kepada Nabi. Kemudian Ibnu Umar mengatakan walaisa hakadza 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan demikian yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bersin. Kemudian dikatakan, allamana an naqul. Rasulullah SAW mengajarkan kita ketika seorang itu bersin untuk mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Di antara bacaannya tadi. Ketika seorang bersin, yang dianjurkan adalah untuk mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Meskipun selawat itu bagus dan ini merupakan tanda kecintaan seorang kepada baginda Muhammad SAW, dan ini tanda bahwa seorang itu ingin dibangkitkan oleh Rasulullah SAW. Ketika berselawat bukan pada tempatnya, diingkari oleh siapa? Sahabat yang mulia, sahabat yang mulia, anak dari orang yang mulia Umar ibn Khattab. Maka di sini perasaan tidak bisa bermain ketika berkaitan dengan syariat, ketika berkaitan dengan zikir, dengan ritual ibadah. Meskipun menurut kita ini bagus, meskipun menurut kita ini baik, maka ketika datang syariat dari Al-Quran dan sudah begitu, maka amalkan begitu. Meskipun hati kita ini menolaknya. Maka dari sini, dari dalil-dalil keterangan ini, kita bisa simpulkan bahwa yang lebih utama, wallahu ta'ala alam bisawab, adalah bertasmiyah. Bukan berbasmalah sebelum makan dan minum. Baik, itu diantaranya. Masya Allah. Baik, nah ini merupakan diantara jawaban atau bagaimana cara pengajian kita terkait dengan mana yang lebih utama antara tasmiyah dan basmalah. Kalau pertanyaannya boleh tidak berbasmalah? Jawabannya boleh. Boleh tidak bertasmiyah? Boleh. Pertanyaannya mana yang lebih utama?
Maka jawabannya yang lebih utama adalah mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Memang bagaimana Rasulullah mencontohkan? Pertama, di dalam riwayat Al-Imam Tabarani, Rasulullah mengajarkan seorang anak untuk hanya mengucapkan bismillah saja. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW sendiri ketika dihidangkan makanan, Rasul hanya mengucapkan bismillah. Itu diantara dalil penguat bahwasanya dalam hal ini bertasmiyah itu lebih utama daripada berbasmalah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Masih banyak permasalahan-permasalahan yang belum kita bahas. Nanti kita akan membahas juga terkait dengan masalah syarat diterimanya ibadah dan juga wajibnya kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Meskipun perasaan kita sulit menerimanya. Karena kadang kalau sudah terbiasa dengan menggunakan perasaan itu kadang berat. Apalagi terkait dengan ibadah. Ini tanggung, ini kayaknya bagus ini. Ini kalau ditambahkan begini bagus. Kalau dalam urusan dunia tidak mengapa kita berinovasi. Namun dalam urusan akhirat tidak bisa. Namun dalam hal ini contoh yang kita berikan adalah terkait dengan mana yang lebih utama. Sekali lagi, bukan boleh dan tidak boleh. Semuanya boleh. Tapi mana yang lebih utama yang dengan nantinya kita mengetahui mana yang lebih utama tersebut ketika kita mengamalkannya, kita mendapatkan ganjaran pahala yang lebih dibandingkan dengan apa yang boleh saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barangkali ada 1-2 pertanyaan maka silakan dipersilakan. Baik, pertama kita membahas terkait dengan masalah tauhidnya, tentang keyakinan kita, tawakal kita, pengakuan kelemahan diri kita di depan Allah. Kemudian yang kedua terkait dengan tazkiyatun nufusnya, agar seorang hamba ini benar-benar membersihkan hatinya dari sifat ujub dan riya. Seorang yang menghadirkan makna bismillah, tanda bahwa dia benar-benar ingin membersihkan hatinya dari sifat ujub dan riya. Seorang yang ujub, yang riya menganggap bahwa segala apa yang dilakukannya itu karena kekuatannya, karena upaya yang dimilikinya. Tapi seorang yang mengucapkan bismillah dengan menghadirkan hal-hal yang tadi kita sebutkan, ini tanda bahwa seorang itu berusaha lari dari namanya sifat ujub dan riya. Kemudian yang ketiga, kita membahas dari segi fikihnya, permasalahan fikihnya yang bisa kita ambil. Di antaranya, mana yang lebih utama antara berbasmalah dan tasmiyah sebelum makan dan minum. Nanti kita akan sebutkan sedikit lagi nanti yang terkait dengan hal-hal syarat diterimanya ibadah dan sebagainya. Terakhir, tanggung, masih ada 4 menit lagi. Terakhir kita ingin katakan. Dari sini kita bisa menyimpulkan. Dan para ulama telah menjelaskan kapan disyariatkannya berbasmalah dan kapan disyariatkannya bertasmiyah. Disyariatkannya berbasmalah hanya pada 2 tempat saja. Berbasmalah, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim hanya pada 2 tempat. Tidak ada yang lain. Pertama, ketika hendak membaca Al-Quran, kita dianjurkan, disyariatkan untuk berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, ketika menulis surat. Dalam isinya itu berkaitan dengan dakwah atau menulis kitab yang berisi dengan ilmu agama, maka dianjurkan untuk memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu 2 hal. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika menulis surat itu, ketika mendakwahkan orang-orang kafir di zamannya, beliau SAW memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tertera di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dalam Sahih Bukharinya. Ini tempat kapan dianjurkannya, disyariatkannya berbasmalah, bismillahirrahmanirrahim. Adapun kapan dianjurkannya bertasmiyah, maka selain 2 hal ini. Kapan saja kita melakukan apapun dianjurkan untuk bertasmiyah. Tapi kalau ingin berbasmalah, maka hanya di 2 tempat ini saja. Tapi bagaimana kalau di selain 2 tempat ini ingin berbasmalah? Jawabannya boleh. Tapi yang lebih utama adalah bertasmiyah. Ketika hendak makan, bertasmiyah. Ketika hendak minum, bertasmiyah. Memakai baju, bertasmiyah. Ketika hendak bekerja, bertasmiyah. Masuk kamar mandi, bertasmiyah. Sebelum masuknya itu bertasmiyah. Bukan di dalamnya. Jadi sebelum kita masuk, kita bismillah dulu. Dengan tanpa ar-Rahman-ar-Rahim. Kemudian kita berdoa. Karena dengan ucapan bismillah itu yang akan menutup aurat kita dari penglihatan jin. Kalau kita berdoa selain bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maka itu agar kita tidak diganggu oleh jin. Adapun ucapan bismillah, inilah yang nanti akan menjadi tabir penghalang aurat kita dengan jin. Agar jin tidak bisa melihat aurat kita dalam kamar mandi. Maka bismillah, kemudian baru berdoa. Kemudian baru masuk. Ketika kita terjatuh sekalipun, bismillah ucapkannya. Bismillah. Pleset misalkan. Bismillah. Kalau kita biasanya kan innalillah dan seterusnya. Nah, ini diantara tempat-tempat dianjurkannya untuk bertasmiyah. Selain 2 tempat ini, maka dianjurkan untuk bertasmiyah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Begitu. Ya, silakan. Ada yang ingin tanyakan terkait dengan hal ini? Ini sengaja supaya memotivasi kita agar kita semakin ingin tahu tentang agama kita. Pembahasan-pembahasan semacam ini terkait dengan fikih, terkait dengan akidah dan lain sebagainya.
Nanti kita akan bahas juga ini. Pokoknya berkaitan dengan fikih yang berkaitan dengan bismillah. Bagaimana bismillah di dalam sholat. Imam bismillahnya dijarkan atau tidak. Kita makmum membaca bismillah tidak ketika imam membaca alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Terkait dengan fikih kita akan bahas insya Allah. Agar kita pun mendapatkan faidah fikihnya juga. Bukan hanya sekedar tafsir. Karena majelis kita ini benar-benar kita akan kumpulkan semua diantaranya. Tafsirnya, akidahnya, tazkiyatun nufusnya. Nanti akan dibahas tentang masalah ujub dan riyaknya. Kemudian kita akan membahas tentang masalah fikihnya. Kalau perlu kita akan membahas tentang masalah qiraahnya. Karena di sana ada riwayat-riwayat qiraah Quran yang berbeda. Maliki yaumiddin, sebagian qiraah mengatakan maliki yaumiddin, nanti ghairil maghdubi alaihimu dan seterusnya. Tapi nanti kita akan melihat waktunya. Kira-kira mencukupkan atau tidak. Insya Allah agar majelis kita ini bermanfaat dan barokah dan kita mendapatkan lebih dari apa yang kita inginkan itu bukan hanya sekedar tafsir, tapi kita ingin fikih, akidah dan lain sebagainya. Wallahu taala alam bisawab. Kalau tidak ada maka saya cukupkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.